ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perbandingan konseling dan psikoterapi. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas yaitu tentang pengertian konseling dan psikoterapi. Yang kedua ada perbedaan konseling dan psikoterapi. Yang ketiga ada masalah-masalah yang ditangani oleh konseling dan psikoterapi. Dan yang keempat, kapan kita harus memilih konseling dan psikoterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konseling dan psikoterapis. Yang pertama, pengertian dari konseling. Konseling adalah suatu interaksi antara konselor dan juga konseli untuk dapat membantu konseli untuk mengatasi masalah seperti masalah di sekolah atau di rumah. Contohnya seperti masalah di sekolah, kasus pembulian atau rasa kurangnya percaya diri. Kemudian yang kedua, kasus yang ada di rumah seperti masalah dengan keluarga atau perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan masalah. Kemudian pengertian kedua, pengertian dari psikoterapi. Psikoterapi adalah proses terapi yang bertujuan untuk membantu individu untuk mengatasi masalah mental yang mengganggu kualitas hidup mereka. Psikoterapis dapat membantu individu untuk mengatasi masalah, berbagai masalah seperti yang pertama depresi, kecemasan, trauma, atau masalah hubungan, atau masalah perilaku. Dengan psikoterapi, individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari diri sendiri dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah dengan lebih efektif. Dan yang kedua, ada perbedaan konseling dan psikoterapi yang terbagi dalam 3 perbedaan. Yang pertama, perbedaan tujuan, dan yang kedua, perbedaan pendekatan, dan yang ketiga, perbedaan jenis masalah. Perbedaan tujuan, konseling bertujuan untuk membantu masalah-masalah yang ringan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dari yang ringan hingga ke sedang. Sedangkan psikoterapi bertujuan untuk membantu masalah-masalah yang lebih serius atau mendalam. Dan yang kedua ada perbedaan pendekatan. Konseling pendekatannya cenderung lebih praktis dan langsung ke inti, sedangkan psikoterapi lebih mendalam untuk menggali akar masalah yang sedang dialami. Dan yang ketiga ada perbedaan jenis masalah. Konseling untuk menangani masalah yang tergolong ringan, sedangkan psikoterapi cenderung lebih serius. Contoh masalah yang ditangani oleh konseling itu misalkan stres karena tugas atau depresi karena pekerjaan ataupun keluarga. Sedangkan psikoterapi cenderung lebih menangani hal-hal yang berat. Contohnya gangguan kecemasan ataupun trauma. Kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu tentang masalah yang ditangani oleh konseling dan masalah yang ditangani oleh psikoterapi. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan masalah apa sih yang ditangani oleh konseling. Yang pertama, masalah yang ditangani oleh konselor, yaitu masalah yang secara umum dan secara menyeluruh. Contohnya seperti seorang yang stres gara-gara tekanan tugas, kerja, dan tekanan batin. Oh, stress! Oh my god, stress! Yang kedua itu guru BK. Guru BK ini hanya mengatasi masalah di lingkungan sekolah. Contohnya siswa yang melanggar aturan dan siswa yang kurang percaya diri. Dan juga saya akan menjelaskan tentang psikoterapi. Psikolog klinis mengatasi masalah dengan terapi dan konseling tanpa memberi obat. Yang kedua, psikiater mengatasi masalah gangguan mental harus dengan bantuan dokter. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu kapan kita harus memilih antara ke konseling atau ke psikoterapi. Situasi yang membutuhkan konseling yaitu di saat kita mengalami stres ringan seperti tugas yang menumpuk dan juga pekerjaan yang banyak. Konselor dapat membantu kita untuk bertindak praktis dan juga membantu kita menemukan solusi atau
jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Dan situasi yang membutuhkan psikoterapi yaitu di saat kita mengalami trauma dan juga kecemasan yang berlebihan. Dan terapi dapat membantu kita mengubah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang tidak sehat. Oke, baik. Jadi kesimpulannya yaitu konseling dan psikoterapi sama penting. Konseling itu bisa disimpulkan untuk mengatasi masalah ringan dengan solusi yang praktis. Psikoterapi merupakan gangguan yang kompleks, parah, serta mengalami perubahan yang mendalam. Terima kasih telah menyaksikan video kami dari kelompok 2. Kiranya video kami kali ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.